Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, sahabat Heroes Education? Ya, mudah-mudahan kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut lagi ke pembelajaran selanjutnya yaitu materi ke-6. Mohon maaf kalau di sana adalah materi ke-7. Nah, materi ke-6 ini kita akan mempelajari tentang prinsip kerja sistem sinyal. Nah, bagaimana sih prinsip kerja dari sistem sinyal? Yuk, kita langsung saja. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya mendapatkan kenikmatan yang berkah gitu kan. Amin ya rabbal alamin. Untuk PDF, dokumen dan juga PowerPoint nanti akan saya buatkan dan akan bisa langsung kalian download secara gratis di deskripsi ya, tentunya cek aja deskripsinya. Di situ ada website yang nantinya akan kalian kunjungi untuk dapat mendownload materi tersebut. Atau kalian bisa langsung kunjungi di heroaprito.blogspot.com. Thank you. Kita mulai. Yo. Materi ke-6, prinsip kerja daripada sistem sinyal. Prinsip kerja sistem sinyal. Oke. Sistem sinyal ini berfungsi untuk sarana komunikasi pengendara sepeda motor dengan pengguna di jalan lain seperti pejalan kaki, pengemudi mobil baik itu truk, bis dan lain sebagainya. Sebagian besar komponen sistem sinyal ini bekerja dengan memanfaatkan tenaga listrik. Nah, beberapa komponen sistem sinyal sudah dibahas pada pertemuan beberapa waktu lalu ya, sehingga tidak akan dibahas lagi pada pertemuan kali ini di materi ke-6 ini. Jadi bagi kalian yang belum mendapatkan materi-materi sebelumnya di materi ke-5, materi ke-4, materi ke-3, materi ke-2, materi ke-1, kalian bisa langsung cek di video, oke? Langsung saja buka, klik saja channel The Heroes Education, diklik saja lalu kalian nanti akan melihat di bagian menu di videos, nanti kalian cek di sana ataupun melalui playlist. Di situ kalian tinggal pilih mau playlist apa, materi apa yang mau akan kamu dapatkan. Misalnya gambar teknik, oke, di situ ada gambar teknik. Kamu mau materi kelistrikan, di situ ada materi kelistrikan. Mau materi sasis, di situ ada materi sasis dan materi lainnya tentunya ya yang akan diupdate insya Allah secara kontinu. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Oke guys, kita mulai lagi. Beberapa komponen tersebut adalah lampu belakang, lampu kota, lampu senja, lampu posisi, itu sama saja ya, serta lampu plat nomor. Ketiganya menyala secara bersamaan jika lampu kepala dinyalakan. Nah, itu ya, seperti itu. Itu materi perkenalan atau pendahuluan. Untuk kata kunci yang pertama kalian bisa dapatkan yaitu sistem sinyal dengan huruf kecil semua ya. Perhatikan, kata kunci yang pertama adalah sistem spasi sinyal, oke, huruf kecil semua ya, sistem sinyal. Oke, saya sambil tulis dulu ya supaya saya juga tidak lupa. Sebentar, oke. Sistem sinyal, huruf kecil semua ya, sistem spasi sinyal. Itu adalah kata kunci yang pertama. Oke, kita lanjut lagi. Yang pembahasan yang pertama adalah lampu rem. Di dalam kendaraan sepeda motor, lampu ini dibuat menjadi satu, yang mana keduanya dibedakan dari nyala lampunya. Di mana ya, kalau lampu rem menyala lebih terang daripada lampu belakang, lampu rem akan bisa menyala sewaktu dipergunakan. Nah, jadi ketika kalian menarik tuas rem, dia akan menyala lebih terang. Itu disebut dengan lampu rem. Berbeda dengan ketika kalian menyalakan hanya lampu depan saja. Kalau lampu depan saja yaitu lampu biasa saja yang ada pada lampu remnya di bagian belakang gitu ya. Baik itu rem ataupun rem belakang ya, berfungsi dengan memberikan isyarat pada kendaraan lain agar tidak terjadi benturan saat sepeda motor tersebut mengerem. Jadi ngasih tahu ya, ngasih isyarat, ngasih tahu nih kalau kendaraan kita itu hendak akan berhenti ya, atau memperlambat laju kendaraannya, seperti itu. Lampu rem juga harus menggunakan cahaya yang berwarna merah dengan maksud agar mudah dalam penglihatan dan juga dapat meningkatkan kewaspadaan. Lampu rem ini terdiri dari beberapa komponen diantaranya. Nah, sebelumnya guys ya, sebelumnya kalian biasanya itu suka melakukan modifikasi terhadap lampu rem. Nah, kalau lampu rem ini dilakukan modifikasi, saya khawatirnya apa? Orang yang di bagian belakang ini tidak mengerti gitu kan, apakah ini lampu depan atau lampu belakang. Tapi kok dia dia itu seperti ya bahasanya itu menyilaukan mata lah. Jadi jangan gunakan lampu rem atau mengganti lampu rem gitu kan
dengan warna yang lain. Jadi sudah mengikuti aturan standar, yaitu dengan menggunakan warna merah ya. Tapi bukan mikanya ya, mikanya jangan kamu buka mikanya seperti itu. Oke guys, oke kita lanjut lagi. Komponen diantaranya adalah kabel dan konektor ya. Semua komponen kelistrikan tentu akan memerlukan kabel untuk menghantarkan arus listrik agar bisa bekerja. Penggunaan konektor dimaksudkan untuk bisa memudahkan penggantian komponen jika terjadi kerusakan. Contohnya saat pergantian fitting pada lampu. Jadi komponen kabel dan konektor ini memudahkan ya. Jadi ketika kalian mengganti lampu itu tidak tidak memutus sambungan gitu, hanya konektor sama ininya aja gitu kan, kabel sama konektor aja tinggal dibuka gitu kan, tag gitu, selesai. Oke. Kalau untuk pergantiannya nantilah kita akan praktekkan ya, jadi kalian bisa langsung cek aja di video nanti khusus untuk praktek. Oke. Selanjutnya adalah bohlam lampu rem. Bohlam lampu rem menjadi satu dengan lampu belakang. Konstruksinya sama dengan bohlam lampu kepala, yang mana di dalamnya terdapat dua buah filamen di dalam bohlam yang berbeda. Bohlam lampu rem menggunakan jenis bohlam bayonet. Bohlam bayonet merupakan bohlam yang menggunakan pasak atau pin untuk dapat mengunci bohlam di rumah lampu atau fittingnya. Fitting bohlam bayonet memiliki alur untuk tempat pasak atau pin. Nah itu ya pengertian daripada bohlam lampu rem. Jadi lampu rem dengan lampu kepala itu memiliki dua filamen yang dalam satu bohlam itu memiliki dua filamen ya tentunya. Nah filamennya itu adalah filamen lampu, kalau di lampu depan ya lampu dekat dan juga lampu jauh. Kalau untuk lampu rem juga sama, lampu redup dan tidak redup ya, seperti itu. Jadi ketika kamu tarik tuas rem, dia menyalanya lebih terang. Nah itu adalah filamen yang keduanya, jadi dia lebih terang. Sedangkan ketika kamu tidak menarik tuasnya, dia menggunakan filamen yang pertama, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Saklar lampu depan. Saklar lampu depan berfungsi untuk dapat menghubungkan arus listrik dari baterai ke lampu rem. Jika handle-nya ditarik, biasanya sih ada pada bagian kemudi di bagian kanan. Dengan menarik handle rem depan, maka sistem rem akan bisa bekerja. Artinya lampu rem ini harus bisa menyala untuk bisa memberikan isyarat kepada pengguna jalan lain atau pengendara lain. Jadi ini ya gambarnya ya, seperti ini ya guys ya. Oke, gambar daripada saklar lampu ya depan, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Saklar lampu rem belakang. Jadi antara saklar lampu rem depan dan belakang bisa dibilang berbeda, tapi memiliki fungsi yang sama ya. Saklar lampu rem belakang digunakan untuk dapat menghubungkan arus listrik yang datang dari baterai menuju ke lampu rem belakang. Rem belakang umumnya berada pada posisi di mana bagian bawah sebelah kanan pada pedal rem belakang yang diinjak akan membuat rem bisa menyala atau bekerja. Maka lampu rem harus menyala untuk bisa memberikan sinyal bagi pengguna lain. Oke guys, kalau motor bebek dan motor sport dia dari bagian sebelah kanan ya, yang mana ketika kamu menginjak itu lampu pada rem belakang akan menyala seharusnya. Tapi kalau pada motor matic biasanya ada di bagian kemudi, yaitu di sebelah kiri ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Pembahasan daripada lampu rem cukup ya, yang mana komponennya ada kabel dan konektor, bohlam lampu rem, saklar lampu depan, dan juga saklar lampu rem belakang. Oke, kita lanjut lagi. Lumayan materinya masih banyak. Lampu sen atau lampu tanda belok, setiap kendaraan pada sepeda motor harus dilengkapi ya dengan lampu sen. Karena apa? Untuk memberikan isyarat lagi kepada pengguna lain bahwa kalian akan berbelok ke kanan atau ke kiri gitu, atau berpindah jalur seperti itu ya. Itu adalah fungsi daripada lampu sen atau lampu tanda belok. Lampu sen terdiri dari beberapa komponen utama, diantaranya adalah dua pasang lampu, yaitu kiri dan kanan, flasher atau turn signal ya, relay, dan three-way switch atau saklar lampu sen 3 arah flasher. Merupakan komponen yang dapat membuat lampu sen berkedip dengan interval dan waktu tertentu, yaitu 60 sampai dengan 120 kali per menit kedipannya. Jadi 1 menit itu bisa 60 sampai 120 kali guys ya. Itu kata kunci yang kedua ya guys. 60 sampai 120 ya. 60 spasi sampai
spasi 120 dengan angka ya, dengan angka. Oke, kita lanjut lagi. Ada beberapa tipe flasher, diantaranya adalah tipe yang pertama yaitu tipe kapasitor. Nah, ini adalah gambar ya guys ya. Gambarnya lampu sen yang menggunakan flasher tipe kapasitor ini masih banyak digunakan pada kendaraan sepeda motor saat ini ya. Misalnya rangkaian lampu sen yang menggunakan flasher tipe kapasitor sebagai berikut. Cara kerjanya: pada kunci kontak berada di posisi on dan saklar lampu sen masih dalam posisi off. Arus listrik mengalir ke L2 melalui plat kontak P, lalu mengisi kapasitor. Setelah saklar lampu sen diarahkan ke salah satu lampu, arus listrik juga mengalir ke L1 dan lampu sen sebagai lampu menyala. Kalau satu ini akan menjadi magnet ya, jadi ketika menyala akan menjadi magnet. Oke guys, nanti kita akan kalau bingung ya bagaimana cara kerjanya nanti akan kita bahas secara detail ya. Ini pertemuan masih mereview dulu, karena apa? Karena waktu ya, karena waktu saya nggak mau durasi terlalu panjang, nanti akhirnya nggak pada nonton kan, percuma juga ya. Oke, jadi fungsi daripada tipe kapasitor adalah untuk lampu sen ya, dia akan bekerja nanti menjadi magnet gitu kan, makanya jadi apa ya namanya ya, tipe flasher ini gitu kan biasanya banyak digunakan pada kendaraan saat ini. Oke, itu adalah kata kunci aja ya. Tapi tidak perlu diketik karena kata kuncinya kita hanya 3 nanti. Nah, ini masih tipe yang kapasitor ya. Kamu bisa baca dulu aja di sini. Oke, yang selanjutnya adalah tipe bimetal. Nah, lampu sen ini mengandalkan kerja 2 buah bimetal untuk dapat mengatur kedipannya. Bimetal terdiri dari 2 buah logam berbeda. Biasanya ada kuningan serta baja yang digabungkan menjadi satu. Jika bimetal dialirkan arus listrik, maka yang terjadi akan ya memuai sehingga panas gitu kan yang dihasilkan oleh arus listrik gitu. Penggunaan 2 buah logam berbeda, tingkat pemuaiannya membuat kecepatan muai keduanya juga berbeda. Hal inilah yang membuat bimetal cenderung bengkok ke salah satu arah. Nah, ini ya. Ini adalah bimetal dalam kondisi belum diberikan arus ya. Nah, ini adalah gambar yang kedua ketika bimetal sudah diberikan arus, maka dia akan condong miring ya, seperti yang sudah dikatakan pada sebelumnya ya. Sebelumnya ini adalah lampu sen tipe bimetal, flashernya ya, flasher bukan lampunya, flashernya. Tapi lampu sennya dengan menggunakan flasher. Kenapa? Karena harus menggunakan flasher ya untuk mengatur kedipannya, kan tadi sudah dibilang bahwa per menitnya adalah 60 sampai dengan 120 kali kedipan ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah tipe yang ketiga yaitu tipe transistor. Lampu sen dengan flasher tipe transistor sudah tidak menggunakan lagi komponen mekanis dan bekerja secara elektronis. Nah, flasher tipe transistor ini menggunakan multivibrator oskilator untuk menghasilkan pulsa atau denyutan on-off-nya yang diarahkan langsung ke flasher atau turn signal relay melalui sebuah amplifier untuk penguat pulsa listrik. Selanjutnya, flasher tersebut akan mematikan atau menghidupkan lampu sen agar lampu sen tersebut tetap dalam keadaan posisi berkedip. Flasher tipe transistor ini biasanya tidak menghasilkan bunyi. Nah, tidak menghasilkan bunyi saat dia bekerja, serta dimensinya lebih kecil daripada flasher tipe mekanis ya. Tipe mekanis itu yang biasa, itu yang tadi yang di atasnya ya. Ah, yang tipe ini yang disebut dengan kapasitor. Ada tipe ini juga ya, yang disebut dengan bimetal. Biasanya flasher untuk tipe transistor ini sudah menggunakan LED dan harganya relatif lebih mahal. Jadi kalau kalian memiliki kendaraan ketika menyalakan lampu sen tidak terdengar suara kedipannya, oke, fix dia menggunakan tipe transistor. Karena apa? Tidak menghasilkan bunyi. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang ketiga komponennya. Tadi kita sudah membahas 2 ya, lampu rem, lampu sen, dan juga sekarang yang ketiga yaitu klakson atau horn. Nah, klakson ini digunakan untuk memberikan isyarat berupa bunyi atau suara yang dihasilkan. Terdapat beberapa klakson yaitu klakson listrik dan juga klakson udara, klakson hampa udara ya. Klakson yang paling banyak digunakan pada sepeda motor adalah listrik, jelas ya. Titik klakson listrik ini terdiri dari diafragma, lilitan kawat, plat kontak, dan juga pemutus konstruksi klakson listrik dapat kalian lihat sebagai berikut. Nah, ini adalah gambarnya ya. Kalian bisa langsung unduh aja gambar ini atau kalian bisa pelajari. Di sini ada bagian diafragma, ada tone disc, ada terminal, ada kontaks, ada coil, ada insulator, ada adjusting screw, ada housing. Oke ya. Seperti itu ya. Materi untuk pertemuan kita yang ke-6 ini saya rasa cukup karena waktunya juga sudah lumayan panjang ya, 14 menit.
Kata kunci yang ketiga yang kita dapat adalah diafragma. Nah, ya, tulisannya adalah huruf kecil semua. D I A P H R A G M. Ya, oke. Silahkan kalian ingat-ingat lagi kata kunci yang pertama, yaitu sistem spasi sinyal. Yang kedua adalah kata kuncinya 60 spasi sampai 120. Kata kunci yang ketiga adalah diafragma. Ya, diafragma. Oke. Thank you for watching this video. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata dan materi yang kurang jelas. Nanti akan kita lanjutkan, akan saya perjelas lagi ya. Akan saya perjelas lagi supaya apa? Kita mendapatkan materi yang baik untuk pertemuan hari ini. Jadi dibaca-baca aja ya. Dibaca-baca aja di blog Hero Aprito, silahkan kalian buka aja. Nanti setelah itu kalian akan mendapatkan materi 07. Padahal ini materi ke-6 ya, saya salah. Jadi saya nanti akan lakukan pengetikan ulang ya. Materi 6 yaitu prinsip kerja sistem sinyal ya. Khususnya ini nih yang nanti akan kita bahas, yaitu lampu sein. Karena lampu sein ini ada 3 tipe ya, yaitu tipe yang pertama dengan flasher tipe kapasitor, dan yang kedua adalah tipe bimetal, serta yang ketiga adalah tipe transistor. Karena apa? Karena pada komponen yang lain saya rasa tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit, karena untuk rem kalian sudah jelas paham ya. Yang kedua tipe klakson ya, klakson juga saya rasa nggak terlalu sulit. Karena apa? Karena sampai saat ini masih menggunakan tipe listrik untuk klakson itu ya. Jadi memanfaatkan atau menggunakan yang namanya baterai. Seperti itu ya. Untuk rangkaiannya kita akan nanti praktikan, insya Allah ya. Insya Allah kita akan praktikan, jadi stay tune aja ya. Ingat terus, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi saya tutup, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.